Oke guys, teringat pengen ngevlog, by the way agak keringetan karena abis jogging seperti itu, biasa buat ngurusin badan. Hari ini saya pengen bahas pertandingan kemarin tuh, pertandingan GM Iren sama Dewa Kipas, pertandingan catur. Ada beberapa catatan gue yang ingin gue sampaikan di sini. Tapi sebelumnya Dewa Kipas ini kan terkenal karena dia ngalahin Gotham Chess kayak gitu. Lalu kemudian Gotham Chess nggak terima, dibilang nge-cheat apa segala macam ya. Kalau teman-teman bisa cari, bisa research seperti itu, sebenarnya beberapa kali Gotham Chess itu udah kalah juga gitu. Jadi bukan hal yang baru ketika Gotham Chess kalah, tapi kan mungkin karena ini kali ya, karena ketidakterimaan seperti itu. Biasa kan kalau orang luar lebih gengsinya lebih gede kan gitu. Itu terbukti di All England. Tapi ya gitu. Dewa Kipas terkenal dari situ. Lalu kemudian dari Corbuzier kasih ruang klarifikasi kepada Dewa Kipas, dan juga ternyata ini berimbang. Bukan hanya Dewa Kipas yang diundang, tapi Grandmaster Iren juga diundang seperti itu. Lalu kemudian yang menarik adalah kemarin ini pertandingan yang menurut gua nggak imbang karena secara title pasti menang GM Irene karena Grandmaster Iren kayak gitu. Dan Dewa Kipas hanya mungkin nggak tahu klasifikasi klasifikasi gelar catur seperti itu. Tapi pertanyaannya, kenapa Dewa Kipas kalah? Itu pertanyaan menarik. Kalau dibilang bisa main nggak? Menurut gua bisa, karena beberapa kali GM Iren juga sangat kewalahan. Itu terbukti dengan ekspresi dia memegang kepala seperti itu, lalu kemudian bingung kayak gitu. Itu ekspresi ketika orang bertanding, wah ini orang keren nih gitu. Lalu kemudian dibilang bisa main, dia bisa main. Beberapa kali merepotkan Grandmaster Irene. Tapi apa yang membuat Dewa Kipas kalah? Yang pertama karena mentalitas. Orang kalau ketemu dengan pangkat yang lebih besar, se-prepare apapun pasti jiper karena dia masih dalam tahap pertama menghadapi orang yang pangkatnya lebih besar dari dia. Pasti jiper. Itu terbukti mentalitas dia, dan dia tidak berani untuk lebih terkesan hati-hati dalam bermain. Jadi nggak rileks. Mentalitas dia langsung turun. Sehingga nampaknya di game pertama sebetulnya, wah kalau kita lihat di game pertama tuh, di ronde pertama, Dewa Kipas itu cukup merepotkan GM Iren, karena beberapa kali ekspresinya GM Iren tuh kayak, wah ini harus kemana gitu, pusing, megang kepala. Itu ekspresi mikir berat. Logikanya adalah kalau memang dia si Dewa Kipas ini lebih rileks dan mentalitasnya lebih terbangun, itu pertandingan akan seru banget. Gila, seru banget itu. Bayangin dong, mungkin Dewa Kipas itu pertama kalinya ketemu langsung Grandmaster. Mungkin ya, nggak tahu gue juga. Ketemu Grandmaster dan Grandmasternya langsung geleng-geleng kepala. Bukan hanya geleng-geleng kepala, tapi garuk-garuk kepala. Itu menandakan bahwa permainan Dewa Kipas sebenarnya bagus gitu. Bagus, tapi kemudian karena mentalitas belum pernah mengikuti turnamen tatap muka, lalu kemudian akhirnya dia blank, akhirnya dia tidak dapat mengimbangi seperti itu. Lalu kemudian yang menarik,
Mungkin ini kali blunder. Ada beberapa kali kesalahan Dewa Kipas yang dimanfaatkan langsung sama GM Iren. Misalnya yang kemarin gajah, nggak tahu ya, di sebutan catur ternyata kuda disebut gajah. Ya, whatever lah sebutan nama itu. Gajah yang letter L, jalan letter L kayak gitu. Seharusnya ketika diserang sama Perdana Menteri, harusnya dia langsung only move ke belakang, tapi dia malah menyerahkan kudanya untuk dimakan. Itu nampaknya kayak blunder seperti itu. Harusnya bisa apa? Harusnya kuda ini tidak dimakan, tapi kemudian karena kepanikan mungkin ataupun balik lagi ke mentalitas itu, akhirnya membuat dia melakukan blunder seperti itu. Di game pertama, kedua, ketiga blunder abis itu. Pokoknya pertahanan Dewa Kipas diobok-obok lah kayak gitu. Lalu sebetulnya Dewa Kipas tuh nggak jelek-jelek banget ya, karena di ronde kedua buat gua dia tuh sempat unggul waktu. Nah ini salahnya sih, karena mungkin Dewa Kipas belum pernah turnamen seperti itu, sehingga sebenarnya banyak faktor untuk memberi atau mendapatkan kemenangan. Istilahnya kalau orang bilang kita harus pakai taktik ataupun formasi untuk menang, dan salah satunya harusnya yang dimanfaatkan oleh Dewa Kipas kemarin itu, Dewa Kipas tuh udah unggul waktu, beda 2 menit, tapi karena kebanyakan mikir, karena bengong, atau mungkin karena berpikir bahwa pertandingan catur harus dimenangkan lawan raja, langsung makan raja, ya dia terlalu kebanyakan mikir keras. Padahal kan pertandingan catur sebetulnya percuma dong ada waktu. Kalau dia harus makan raja, kan artinya banyak faktor yang membuat harusnya bisa menang kemarin itu. Tapi di ronde kedua karena kebanyakan mikir, bingung mau dipindahin kemana, mau ngapain, akhirnya biar kayak gitu. Dan sebetulnya gini sih, di ronde kedua itu juga nggak terlalu jelek juga, karena terbukti GM Iren tuh apa ya, GM Iren tuh last minute di 1 menit terakhir dia baru bisa menang lawan Dewa Kipas gitu loh. Harusnya kan kalau dia selevel Grandmaster, harusnya tidak perlu sampai di 1 menit terakhir dia bisa memenangkan pertandingan seperti itu. Terbukti nih, ini sebenarnya Dewa Kipas bisa main kayak gitu. Terbukti Dewa Kipas bisa menyulitkan, sangat menyulitkan buat gua sendiri sih. Dan tapi ya lagi-lagi memang pengalaman dalam berkompetisi, berturnamen itu membuat GM Iren itu lebih diunggulkan gitu. So far baru di pertandingan di ronde ketiga, asli di pertandingan ketiga itu memang udah nggak fokus lagi, udah memang Dewa Kipas sudah kayak ya udahlah nyerah aja gitu loh. Toh menang 200, kalah 100 ya tetap dapat duitnya juga, tapi ya itu udah nggak fokus bermain. Terbukti ancur-ancuran asli. Udah nggak mikir lagi, udah main asal-asal aja naruh kayak gitu. Jadi buat gua sih kemarin pertandingan yang seru banget ya. Gue jadi kayak kebuka gitu asli. Tapi yang menarik dari GM Iren adalah rajanya nggak kesentuh buat skak loh, gokil. Gue kayak wah gila, ini baru pertama kali gue ngelihat orang main catur tapi rajanya nggak tersentuh skak sama sekali loh, kayak gitu. So far memang 3-0 itu angka yang layak buat Grandmaster Iren lah. Pengalaman juga udah bisa mengatakan seperti itu. Tapi yang paling asik sih kalau Dewa Kipas nih diberdayakan sama Percasi sih, kalau buat gua ya, karena
mainnya nggak jelek-jelek amat. Gue pikir karena dia nggak pernah berturnamen, karena dia nggak punya pengalaman, baru 1 menit 2 menit main langsung bisa disekak. Ternyata enggak gitu loh. Ternyata memang bisa main gitu loh. Ternyata emang bisa main gitu loh. Dan mungkin kalau ada ronde kedua ya, karena mungkin Dewa Kipas bisa udah tahu cara permainan GM Iren, mungkin gue yakin Dewa Kipas bisa menang sih. Gue yakin. Karena kalah mental aja sih menurut gue. Mental sama pengalaman itu buat ya, emang orang bilang sih mentalitas tuh penting sih. Mentalitas dan pengalaman itu dalam apapun itu penting banget. Wow. Tapi anyway, yang menarik juga buat gua kemarin itu, gua ngelihat Dewa Kipas tuh bener-bener dari hati juga untuk mengatakan bahwa dia kalah gitu loh. Dia mengakui bahwa dia kalah. Dia mengakui bahwa memang pertandingan kemarin itu memang layak GM Iren menang seperti itu pertandingan. Dan saling memuji itu hal yang biasa menurut gue ketika sudah selesai pertandingan. Dan harus diakui memang Dewa Kipas punya hati yang luas, legowo untuk menerima bahwa dia memang masih butuh pengalaman. Tinggal buat gue nih Dewa Kipas nih tinggal diolah dikit lagi aja kayak gitu. Tinggal diolah dikit lagi, ditempa sama Percasi, jadi itu yakin gue. Karena mainnya keren banget pak gitu. Kalau lu udah bisa lihat Grandmaster aja pusing pening megang kepala, artinya kan ini keren banget gitu loh. Iya gak sih? Kecuali kalau tadi gue lihat Dewa Kipas dan GM Iren nggak terlalu pusing. Tapi buat gue kemarin tuh wah gila kata gue. Ya walaupun gue megang GM Iren, tapi jelas gue harus mengakui bahwa Dewa Kipas punya kapabilitas untuk bermain. Tapi sayang memang pengalaman dan mentalitas itu masih banyak banget dan perlu diasah lagi. Anyway, thank you udah nonton. Thank you udah nonton untuk vlog gue kali ini. Dan gue berharap catur di Indonesia bisa terus menaik dan diketahui banyak orang bahwa seseru ini loh catur gitu. By the way, gue juga suka catur, tapi cuman suka di warung-warung kopi doang main kayak gitu. Oke, segitu aja. Thanks for watching.